Pemirsa, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyampaikan penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badung tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD Badung pada pagi tadi di ruang utama Gusana, kantor DPRD Badung. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Badung, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipto, Forkopimda Sekda Badung Ide Bagus Surya Swambo, beserta pimpinan perangkat daerah. Dalam penjelasannya, Bupati Adi Arnawo menyampaikan secara normatif pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, di mana disebutkan kepala daerah menyampaikan raperda pertanggungjawaban APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah diaudit oleh BPKRI. Dijelaskan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Badung tahun 2024 telah diaudit BPK dan hasilnya PMK Badung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP, yang artinya LKPD tersebut telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Opini WTP yang diraih ini merupakan yang ke-13 kalinya sejak LKPD tahun 2011. Untuk pertama kalinya PMK Badung meraih opini WTP dan 11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2024. Bupati juga menyampaikan realisasi APBD Badung tahun 2024 yang telah diaudit BPK. Realisasi pendapatan 8,6 triliun lebih terdiri dari PAD 7,5 triliun lebih, pendapatan transfer 1,1 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah 1 miliar lebih. Sementara belanja terrealisasi sebesar 8,9 triliun lebih terdiri dari belanja operasi 5,2 triliun lebih, belanja modal 1,8 triliun lebih, belanja tidak terduga 8 miliar lebih, dan belanja transfer 1,8 triliun lebih. Defisit sebesar 362 miliar lebih, penerimaan pembiayaan 993 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan 250 miliar, pembiayaan neto 743 miliar lebih, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Silva sebesar 381 miliar lebih. Yang paling penting efisiensi terhadap beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, ini adalah satu langkah yang cerdas dari pemerintah dalam hal ini, yang tahu yang mana yang memang menjadi prioritas, yang mana menjadi tidak prioritas. Inilah pentingnya pengendalian kas. Inilah pentingnya pengendalian kas. Jadi kita tidak serta-merta begitu dirancang X triliun terhadap belanja kita di APBD, kita langsung ngegas. Kita tetap kendalikan per triwulan, per satu semester, per 3 triwulan, termasuk triwulan tahun. Nah, disitulah strateginya, dan di mana-mana pun seperti itu. Kalau kita di dalam pelaksanaan APBD memetang, nah itu yang akan terjadi utang. Kita sebisa mungkin kita minimize, sebisa mungkin zero untuk utang. Sementara itu, Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung raperda pertanggungjawaban APBD kepada DPRD yang telah sesuai aturan. Selanjutnya akan ditanggapi pada pandangan umum praksi yang rencananya akan digelar Selasa mendatang. Jadi saya terima kasih, jadi pelaksanaan ini sudah bisa sesuai dengan aturan yang ada. Jadi sebelum 6 bulan ini ini bisa sudah kita sahkan di DPR. Kemudian ada beberapa hal yang memang yang nanti akan diberikan saran-saran oleh Dewan, dan salurannya adalah melalui pandangan umum fraksi-fraksi. Berharap jalannya roda pemerintahan berkelanjutan dengan visi misi Sabta Kriya Adi Cipta. Indrawan, Bali TV.